Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Ya, kali ini saya akan coba untuk membahas atau melanjutkan video pembahasan tentang kaidah pencacahan. Oke, bab kaidah pencacahan kali ini saya akan mencoba untuk membahas materi tentang bagaimana cara kita membedakan penggunaan rumus permutasi dan kombinasi. Ya. Oke, kita langsung saja lihat perbedaan ya tentang rumus permutasi atau penggunaan permutasi dan kombinasi. Kapan tepatnya kita menggunakan permutasi, kapan juga tepatnya kita menggunakan kombinasi. Oke, kata kuncinya ada di sini. Oke, yang pertama adalah jelas di definisi dari permutasi terlebih dahulu, bahwa permutasi definisinya adalah cara susunan suatu percobaan atau suatu kejadian yang memperhatikan urutan. Jadi saya garis bawahi bahwa permutasi ini susunan dengan memperhatikan urutan. Nah, adapun rumusnya adalah apabila kita punya n unsur dipilih sebanyak r unsur, maka permutasi n diambil r unsur ada sebanyak n faktorial dibagi dengan n min r faktorial. Nah, ini untuk permutasi. Coba kita bandingkan dengan kombinasi. Oke, kombinasi definisinya adalah cara susunan suatu percobaan atau suatu kejadian tanpa memperhatikan urutan. Jadi saya garis bawahi di sini ya bahwa kombinasi susunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi perbandingannya atau perbedaannya, kalau permutasi memperhatikan urutan, kombinasi urutannya tidak diperhatikan. Nah, adapun rumusnya sedikit berbeda antara permutasi dengan kombinasi ya. Dari n unsur dipilih r, kombinasinya adalah n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali n min r faktorial. Jadi perbedaannya kalau kombinasi dibagi lagi dengan R faktorial. Nah, dari rumus ini jelas bahwa permutasi nilainya lebih besar ya, sama dengan dari kombinasi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di soal yang pertama ya. Oke, di sini misal diberikan 4 huruf ya. Alias kita disediakan 4 huruf, huruf A, B, C, dan D. Nah, kemudian dari keempat huruf ini kita dipinta untuk menyusun suatu kata yang terdiri dari 3 huruf yang berbeda. Ya, tentunya dari huruf A, B, C, dan D ini. Ya. Nah, berikut disajikan perbedaan susunan antara permutasi dan kombinasi dari huruf tersebut. Oke, kita lihat perbedaannya. Oke, kombinasi. Oke, pertama kombinasi. Dari A, B, C, dan D dipilih 3 huruf yang berbeda. Kalau untuk kombinasi adalah yang pertama, kemungkinannya adalah A, B, C. Ya, huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, karena kombinasi tidak memperhatikan urutan, maka ABC sama dengan CAB, dengan BAC, dan seterusnya. Jadi sama aja dengan acak ya, hasil acak dari A, B, dan C. Nah, jadi kemungkinan pertama hanya A, B, C. Kemungkinan yang kedua adalah bisa saja huruf A, B, dan D. Ya. Kemudian kemungkinan ketiga adalah A, C, dan D. Nah, kemungkinan yang keempat adalah B, C, dan D. Nah, sehingga kombinasi dari 4 huruf dipilih 3 huruf berbeda, jumlahnya ada 4 kemungkinan. Nah, ini untuk kombinasi, ya, di mana susunan hurufnya tidak diperhatikan. Nah, gimana dengan permutasi? Ya, di mana urutannya diperhatikan. Nah, kalau kombinasi, kemungkinan pertamanya adalah ABC. Permutasi dari ABC ini bisa diacak-acak, ya, bisa di urutan A, B, dan C bisa ditukar tempat. Ya, kemungkinan bisa A, B, C. Nah, dari huruf A, B, dan C bisa aja jadi A, C, B. Bisa juga dengan B, A, C. Bisa jadi B, C, A. Bisa jadi C, A, B. Bisa jadi C, C, B, A. Jadi untuk permutasi 3 huruf A, B, C ini bisa dijadikan 6 kemungkinan. Ya, karena A, B, C tidak sama dengan A, C, B. Tidak sama dengan B, A, C. Tidak sama dengan B, C, A. Tidak sama dengan CAB, tidak sama dengan CBA. Jadi permutasi untuk ABC ada 6 kemungkinan. Sementara untuk kombinasi ABC nggak bisa diapa-apakan. Ya. Karena dianggap ABC, ACB, BAC, BCA, dan CAB, serta CBA ini dianggap satu kemungkinan. Ya, karena sama dianggapnya kalau untuk kombinasi. Nah, dengan cara yang sama permutasi dari ABD bisa menjadi 6 juga. Ya. ABD bisa dijadikan ADB, BAD, BDA, DAB, dan DBA. Ya, demikian pula untuk ACD dan BCD. Ya, sama-sama ada 6 kemungkinan. Sehingga total
dari 4 huruf dipilih 3 huruf berbeda untuk permutasi ada sebanyak 6 dikali 4 ya, ada sebanyak 24. Oke ya, ini perbedaan yang pertama ya untuk soal pertama. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi teladan berikut. Oke, di sini mungkin lebih jelas ya, mana kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita gunakan kombinasi. Oke, di sini ada soal teladan ya, dari 10 finalis ya, dari 10 finalis lomba karya tulis akan dipilih urutan 1, 2 dan 3 ya. Maksudnya dari 10 finalis ini akan dipilih juara 1, juara 2 dan juara 3 ya. Nah, pertanyaannya banyaknya cara memilih urutan tersebut ada. Nah, ada berapa banyak? Oke. Untuk memudahkan kita menentukan permutasi atau kombinasi, kita lihat ya. Andaikan dari 10 finalis ini yang juara 1, 2 dan 3 adalah si A, si B dan si C ya. Ya, juara 1 si A, si B dan si C. Coba andaikan A, B, C ini hurufnya kita acak. Apakah ini maknanya sama? Ya, A, B, C dengan C, A, B. Coba kita perhatikan. Kalau kita punya formasi ABC, maknanya A juara 1, B juara 2, C juara 3. Apakah sama dengan CAB? Tentunya tidak. Ya, karena kalau CAB artinya C juara 1, A juara 2, B juara 3. Sehingga ABC tidak sama dengan CAB. Nah, sehingga karena tidak sama, kesimpulannya urutannya wajib kita perhatikan. Ya, susunan diperhatikan. Ya, karena susunan diperhatikan, maka untuk soal ini kita gunakan permutasi. Atau gampangnya kalau permutasi adalah apabila kita diberikan N unsur akan dipilih sebanyak R unsur dan diberikan kedudukan ya, alias jabatan. Nah, dalam teladan ini kita diberikan kedudukan juara 1, 2 dan 3. Nah, maka ini umumnya menggunakan permutasi. Ya, sehingga jawabannya adalah dari 10 unsur dipilih 3 jadi 10 permutasi 3. Nah, hasilnya adalah 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Jadi sama dengan 10 dibagi 7 faktorial. Nah, 10 faktorial kita urai ya, sampai ketemu dengan 7 faktorial. Maka kita peroleh 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nah, 7 faktorial bisa kita coret ya. Nah, pembilang dan penyebut, maka kita peroleh hanya 10 kali 9 kali 8. Nah, hasilnya adalah 720 kemungkinan. Oke. Nah, kita lanjut ke teladan berikut. Dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Ya, maksudnya kenalan sini ya. Oke, berapa banyaknya jabat tangan yang terjadi? Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, kita umpamakan seperti tadi. Anggap aja dari 10 orang itu ada 2 orang yang saling jabat tangan. Ya, katakanlah si A dan si B jabat tangan. Andaikan formasinya kita tukar, A dan B jabat tangan dengan B dan A jabat tangan, apakah sama? Ya, tentunya sama ya. A dan B berjabat tangan. B dan A berjabat tangan, sama, dia juga yang berjabat tangan. Ya, sehingga ini dianggap sebagai dua hal kejadian ini dianggap sama. Dianggap sebagai satu kejadian. Nah, karena dianggap dianggap sama, maka kesimpulannya susunannya tidak perlu kita perhatikan. Ya, susunan tidak diperhatikan. Oke ya. Sehingga kita bisa menjawab banyaknya jabat tangan yang terjadi ada sebanyak dari 10 orang dipilih 2 ya, karena jabat tangan adalah interaksi 2 orang ya. Jadi 10 orang dipilih 2. Jadi 10 kombinasi 2. Nah, hasilnya adalah 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 kurang 2. Nah, sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Oke, 10 faktorial kita baginya dengan 8 faktorial. Ya, yang lebih besar. Sehingga ini kita urai 10 faktorialnya sampai ketemu 8 faktorial. Maka sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nah, 8 faktorial kita coret. Maka kita peroleh 90 per 2. Nah, hasilnya adalah 45. Jadi banyak jabat tangan terjadi dari 10 orang. Ya, hasilnya adalah 45 jabat tangan banyaknya. Oke ya, jadi demikianlah ya, mudah-mudahan bisa membantu bagaimana cara kapan kita menggunakan permutasi dan kombinasi.
Oke ya, jadi nantikan video pembahasan matematika berikutnya, tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.